Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal lagi tanpa ada gangguan apapun dulur-dulur. Di kesempatan video kali ini dulur-dulur, sudah lama tidak membuat video di lahan kering saya ini dulur. Alhamdulillah untuk pertunasannya sangat bagus dulur-dulur, sudah mulai normal, terhindar dari serangan trip dan juga hama, dan bahkan untuk beberapa pertunasan brol dulur ya. Alhamdulillah muncul bunga. Ini adalah jeruk varietas Siam Madu dengan usia menjelang ke 3 tahun. Dan juga ini adalah lahan kering dulur. Untuk produktivitasnya alhamdulillah hampir sama dengan lahan basah dulur, dengan sistem buah yang berjenjang, tapi ada beberapa perlakuan sedikit khusus ya. Selama saya dalam melakukan perawatan, ada beberapa pertambahan nutrisi dulur yang saya kira insya Allah bagus dilakukan ketika lahan tersebut di lahan kering dulur ya, ataupun lahan tak ada hujan. Untuk sistem pengairannya biasanya hanya mengandalkan air hujan. Nutrisi yang saya kira cukup penting dalam pemenuhannya sehingga untuk tanaman bisa tumbuh dengan baik, dan yang terpenting bisa berbunga, bahkan syukur-syukur bisa bujang seta dulur ya. Untuk pestisida penyepraian hari ini dulur, inilah untuk penyepraian hari ini ya. Ini bahan aktif Valvalera dulur, tapi botolnya rusak. Dan ini dulur, ini saya pakai nutrisi tambahan dengan kandungan nitrogen ya. Untuk mancozeb masih tetap saya pakai, kalsium juga, Mipcinta, ini adalah fungisida bahan aktif Ziram dulur ya, dengan merek dagang Ziflo. Nah untuk hari ini saya memakai itu, dan juga Abamectin dulur ya. Untuk Abamectinnya saya pakai yang 18 EC. Ini adalah drum dengan kapasitas 100 liter. Nah ini adalah beberapa pertunasan dulur yang brol dulur ya. Alhamdulillah untuk buah di pohonnya juga masih ada, tapi alhamdulillah untuk beberapa pohon pertunasannya juga cukup banyak yang membawa bunga, sehingga bisa saya katakan untuk produktivitas di lahan kering tidak berbeda terlalu jauh dulur dengan produktivitas jeruk di daerah ataupun lahan basah dulur-dulur ya. Nah inilah bentuk keadaannya dulur. Kemarin sempat saya petik dapat 47 kiloan, alhamdulillah dulur, karena itu adalah buah pertama. Dan ini sudah mulai saya brolkan buahnya dulur-dulur ya. Untuk dosis pestisida sendiri dulur ya, yang pertama Abamectin saya memakai merek dagang Formit dengan konsentrasi 18 EC. Saya berikan untuk 100 liter air, saya berikan sekitar 100 juga dulur, jadi 1 liter per 1 mili Abamectin, karena untuk buahnya juga cukup banyak yang masih kecil. Dan alhamdulillah pertunasannya juga banyak yang membawa bunga. Untuk fungisida Ziflo nya saya berikan sekitar 100 gram dulur per 100 liter air dengan bahan aktif Ziram. Untuk mancozeb saya berikan sekitar 200 gram per 100 liter air dulur-dulur. Untuk merek dagang saya menggunakan merek dagang Topaz. Untuk nutrisi tambahan saya menggunakan kalsium. Ini bersifat, kalau saya menyeberang bersifat sedikit wajib dulur ya. Untuk merek dagang saya tadi memakai Kalsikro kalau tidak salah dulur. Dan untuk nutrisi satunya lagi saya memakai merek Booster kalau tidak salah dulur, dengan kandungan nitrogen kalau tidak salah dominan N. Untuk insektisidanya saya memakai Mipcinta, saya berikan sekitar 100 juga dulur ya, 100 gram per 100 liter air.
Dan juga saya tambahkan insektisida valvalerat, saya berikan 100 ml per 100 liter air. Dan yang terakhir pelekat dulur, saya memakai merek dagang simpatik, saya berikan sekitar 75 ml per 100 liter air. Itulah tadi pestisida yang saya gunakan untuk penyempraian kali ini dulur-dulur. Nah, untuk kendala sendiri dulur, yang bisa dilihat dulur ya, untuk rumput cukup cepat dulur dalam pertumbuhannya, dan itu kalau menurut senior termasuk Cak Didik petani pemula dulur ya, berarti lahan kita alhamdulillah subur dulur. Jadi itu pertandanya dulur, apalagi ini adalah lahan kering dulur ya, sehingga untuk salah satu tanda humus ataupun nutrisi dalam tanahnya tercukupi dengan baik, ya itu tadi dulur, tanda yang paling nyata adalah pertumbuhan rumputnya. Apalagi kemarin sempat saya lakukan pemupukan di video sebelumnya, ini masih berjeda sekitar 1 bulan dulur, dan alhamdulillah untuk pertumbuhannya cukup bagus. Dan yang paling baiknya lagi, untuk beberapa pertunasan banyak yang membawa bunga dulur, benar-benar alhamdulillah dulur ya. Dan untuk ketinggian tempatnya kemungkinan ini di sekitar 800-an sampai 900 mdpl dulur. Kemarin banyak dari dulur-dulur yang bertanya. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya kemungkinan dulur, masa pemasakan buahnya akan sedikit lama dibandingkan dengan yang di lahan saya yang satunya dulur ya. Tapi untuk kualitas warna buah dan juga rasa tidak jauh berbeda dulur. Nah, untuk kerentanan sendiri dulur ya, biasanya hama yang sering menghinggapi di lahan saya, yang pertama itu trips dulur. Trips itu biasanya menyerang apalagi untuk musim yang kemarau seperti ini dulur ya, musim peralihan dari hujan ke kemarau seperti ini, serangan trips sangat-sangat cepat menyebarnya dulur. Apalagi untuk pertunasannya kan baru muncul. Nah, itu harus benar-benar kita lakukan pencegahan sejak dini dulur, sehingga untuk nanti pada saat mulai berbunga dan buah seperti masih ukuran kelereng itu terhindar dari trip, sehingga ketika masak nanti buahnya tidak kusam dulur. Dan kemungkinan kalaunya sudah terkena itu cacat rusaknya itu cacat permanen dulur, sehingga sampai besar ya akan kalau daerah saya biasanya nyebutnya blurik atau nyawu dulur ya. Nah, ini adalah salah satu tanaman saya yang di pohonnya ada beberapa buah, tapi alhamdulillah untuk pertunasannya brol lagi dulur, brol bunga. Jadi untuk beberapa tanaman sudah mulai berbuah dengan beberapa ukuran buah dulur, ada yang 3, ada yang 4. Nah, inilah dulur ya. Nah, ini adalah keadaannya dulur. Untuk buahnya yang seukuran bola bekel alhamdulillah cukup banyak, ditambah lagi beberapa pertunasan membawa bunga. Jadi bisa dikatakan walaupun lahan kering, tapi tetap dengan perawatan yang tepat kita bisa membuat buahnya berjenjang dulur-dulur ya. Yaitu tadi dulur, dengan penerapan pemberian nutrisi yang saya kira harus tepat sasaran dan baik pemupukan maupun lewat penyempraian. Dan khusus untuk pemberian nutrisi di lahan kering dulur ya, lahan dengan sistem pengairan yang mengandalkan air hujan, biasanya untuk saya pribadi itu saya genjot nutrisinya berupa N dulur, nitrogen dulur, sehingga untuk pertunasan bisa lebih maksimal walaupun di musim kemarau dulur ya. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua adalah penggunaan kalsium silika dan juga asam amino dulur. Itu akan membuat tanaman kita terhindar dari cekatan abiotik dan juga biotik dulur ya, yaitu tingkat kekeringan ataupun kekurangan air, sehingga tanaman jauh lebih kuat menghadapi musim kering dulur.
Nah, itulah tadi beberapa nutrisi yang saya kira harus kita lakukan pemberiannya rutin kepada tanaman yang mempunyai lahan dengan tipe lahan kering ataupun lahan tak ada hujan dulur ya. Sehingga untuk tanaman walaupun di musim kemarau dengan tingkat kekurangan air yang tinggi, tapi untuk pertumbuhannya bisa lebih baik dulur ya. Yang pertama tadi unsur nitrogen, asam amino, dan kalsium silika. Nah, itulah tadi dulur ya beberapa pemberian nutrisi lewat penyepraian yang saya kira sangat penting dan juga sudah terbukti di lahan saya dulur-dulur. Nah, inilah dulur ya, alhamdulillah rata untuk brolnya pertunasan dulur. Dan yang lebih menyenangkan, nah bisa dilihat dulur ya, alhamdulillah masih membawa bunga, dan ini sudah beberapa yang sudah mulai membesar dulur. Nah, inilah dulur keadaannya, alhamdulillah buahnya cukup bersih. Nah, itu adalah pertunasan yang kemungkinan akan membawa bunga dulur. Nah, sebagian memang belum kelihatan dulur, tapi untuk di ketiak-ketiak daunnya tadi sudah ada bakal bunga dulur. Jadi alhamdulillah untuk beberapa penyepraian yang kemarin saya lakukan hasilnya cukup maksimal dulur-dulur ya. Nah, inilah keadaannya dulur, benar-benar bagus dulur ya. Sehingga dalam merawat kita harus tetap titen dalam pemberian nutrisi, unsur-unsur apa yang diperlukan tanaman. Nah, dan yang terpenting dulur untuk di lahan saya ini embun tepung dan juga embun jelaga itu sangat cepat dulur ya, khusus untuk di lahan kering saya ini dulur. Jadi untuk pemberian bahan aktif sulfur biasanya saya ikutkan, tapi karena ini tadi sebagai rollingan saya menggunakan bahan aktif siram dulur, yang insya Allah cukup efektif juga dalam pengendalian embun tepung dan juga embun jelaga. Nah, itulah tadi dulur penyepraian di lahan kering jeruk varietas Siamadu. Tetap amanah dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.